Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat ya, insya Allah. Kali ini kita akan melanjutkan kitab Nasoihul Ibad. Masuk bab ke-10, makalah yang kedua. Sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu. Sudah hadir tadi Nok Muznah. Masya Allah. Sehat Nok Muznah ya. Kemudian Kang Akung juga sudah kelihatan tadi. Kemudian Bu Mimi juga sudah kelihatan. Alhamdulillah ya. Kemudian Ustadz Suheri ini sudah kelihatan di layarnya. Mudah-mudahan jadi gabung. Kemudian Rafri, terima kasih. Pak Rudi juga sudah hadir, alhamdulillah ya. Nok Muzna, assalamualaikum, izin ikut ngaji ya. Waalaikumsalam ya. Bu Mimi juga assalamualaikum Pak Ustadz, semoga sehat selalu, amin. Mbak Eti juga alhamdulillah hadir ya, alhamdulillah. Mbak Eti Surya 71, terima kasih. Kang Akung, assalamualaikum Yai, hadir, alhamdulillah sehat selalu ya. Bu Mimi, terima kasih, semoga berkah selalu. Sehat selalu ya Bu ya, Masya Allah. Kemudian siapa tadi ya? Kang Dendo nih udah mulai nih, udah kelihatan namanya ya, alhamdulillah. Ayo siapa? Masya Allah. Gimana Kang Dendo sih, sehat ya? Mbak Eti Surya, terima kasih Mbak Eti Surya. Semoga Mbak Eti selalu istiqomah ya, bisa mengikuti. Kang Dendo, alhamdulillah Yai, Masya Allah, sehat terus Kang Dendo ya. Ayo siapa? Apa itu? Pak Haji Mamat juga sudah kelihatan ngintip-ngintip ya, Masya Allah. Mudah-mudahan cepat gabung ya. Sehat Pak Haji, Masya Allah. Mbak Eti Surya 71, amin, Allahumma amin. Ya begitulah Mbak Eti ya. Kita hanya bisa saling doa mendoakan, Masya Allah. Gimana tulisan saya, jelas ini? Mudah-mudahan jelas ya. Kita awali dengan doa dulu ya. Sudah jam 7.30 ya. Siapa ini? Jawara. Pak Haji Mamat juga sudah hadir. Alhamdulillah sang dermawan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin. Sehat selalu Pak Haji, Masya Allah. Pak Haji Muhammad alhamdulillah sehat ya. Kemudian Pak Muhammad Malaysia juga sudah kelihatan ini, Pak Muhammad Malaysia ya. Siap untuk bergabung ya Pak Muhammad ya, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi, dengan love-nya 3 ya, Masya Allah. Beliau ini luar biasa nih Pak Muhammad ya. Masya Allah, sangat menyentuh. Siap Ustaz. Beliau ini Masya Allah, cinta ilmu ya, subhanallah. Masya Allah. Ayo kita segera ya, kita akan mulai. Agak panjang hari ini pembahasannya. Sebab ada yang mengulang kemarin ya, karena kemarin belum tuntas. Pak Mahfudho Cipinang juga hadir, alhamdulillah. Gimana, sehat Pak Mahfudho ya? Pak Nur Salim, terima kasih Pak Nur, semoga sehat selalu. Pak Muhammad, Kang sehat ya. Ya Pak Muhammad menyapa Pak Haji sang dermawan kita ya. Kang sehat ya, begitu. Gimana nih jawabnya nih Pak Haji nih? Pak
Pak Anap, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ikut ngaji kemarin berhalangan. Iya nih Pak Anap nih, kemarin gak saya sapa kemana. Yang penting sehat Pak Anap ya. Alhamdulillah. Bu Uun juga hadir. Alhamdulillah, sang ceriwis kita. Ya, kalau ketemu Bu Uun itu ngomong aja. Beliau ini banyak cerita, Masya Allah. Sehat selalu Bu Un ya, Masya Allah. Ayo kita awali dengan sholawat dan doa dulu ya. Kita akan segera mulai karena pembahasannya agak banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pak Ahmad Rifai juga sudah kelihatan tadi ya, mudah-mudahan segera hadir. Pak Hamid 60, Assalamualaikum. Jami'an, jempol sehat, mohon bergabung. Masya Allah. Pak Hamid ini orang luar biasa juga nih beliau nih. Masya Allah. Sehat Pak Hamid? Masya Allah. Jempol sehat. Mohon bergabung. Masya Allah. Sehat selalu Pak Hamid ya. Luar biasa nih beliau nih. Masya Allah. Semangatnya itu patut kita tiru. Ya. Seperti Pak Muhammad. Ini luar biasa. Semangatnya itu. Ya, mudah-mudahan kita tidak kalah gitu. Kang Dendo tiba-tiba ngebayangin Bu Un lagi nasihatin Linbad. Begitu Kang Dendo. Kang Dendo udah ketemu Bu Un ya. Masya Allah itu. Bu Un itu banyak cerita orangnya ya. Saya selalu Bu Un ya. Mudah-mudahan kapan kita ketemu lagi. Kalau bertemu lagi mau nanya, Mas. Mau nanya apa Uun? Masya Allah. Pak Ahmad Rifai, Assalamualaikum Yaiku. Semoga makin sejahtera selalu. Amin Pak Ahmad Rifai. Selalu doanya ku tunggu-tunggu. Masya Allah Bu Un banyak. Masya Allah. Pak Muhammad. User 70322522634. Eta Bu Un deh. Pak Muhammad ya, mudah-mudahan dipertemukan oleh Allah. Pasti beliau banyak cerita. Masya Allah. Tadi kita sudah berdoa ya. Kita akan segera mulai karena kemarin saya berjanji untuk apa ya? Ada kedudukan kalimat yang belum selesai kemarin ya. Oke, karena butuh apa waktu yang agak banyak begitu. Pak Muhammad terima kasih, semoga berkah selalu ya. Oke. Terima kasih Pak Muhammad, semoga berkah selalu. Ya, Pak Haji Muhammad siap Pak Haji? Kita mulai ya. Ini kebetulan di kitab saya harus bolak-balik ya, jadi nanti kita geser-geser begitu, karena kebetulan dibolak dan dibalik. Itu ya, insya Allah. Pak Haji Muhammad siap? Masya Allah. Bu Wiwin mana nih Bu Wiwin? Belum kelihatan ini, Masya Allah. Kayaknya masih sibuk nih, mondar-mandir mengurusi sesuatu hal. Kita tunggu ya. Mudah-mudahan Pak Ustadz Rosmat juga mudah-mudahan hadir hari ini ya. Pak Saifur Rijal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Saifur Rijal, mudah-mudahan istiqomah. Pak Ahid, nyimak Mbah, mangga Pak Ahid, mudah-mudahan Pak Ahid sehat selalu dan bisa istiqomah. Ustadz Hazari juga sepertinya beliau lagi sibuk ya. Karena sebentar lagi akan menikahkan anaknya ya. Kemudian Cak Ulil, bab apa Ustadz hari ini? Babnya bab ke-10, makolahnya kedua. Ya.
Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini munadi akhirat juga sudah kelihatan ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan bisa istiqomah. Gitu. Kulubus Syifa 165 hadir lagi, alhamdulillah. Assalamualaikum, izin nyimak Ustadz. Mangga Kulubus Syifa. Mudah-mudahan istiqomah, sehat selalu ya Pak ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan umurnya, rizkinya begitu. Munadi akhirah, assalamualaikum, amin. Waalaikumsalam Bu Haji Hani ya, mudah-mudahan sehat selalu dan berkah. Pak Muhammad amin. Kulubu syifa amin. Allahumma amin. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Oke, Cak Ulil membagikan live-nya. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Kemarin kita nyampe sini ya. Kita ulang lagi sedikit karena ada kalimat yang belum saya jelaskan gitu. Kang Akung udah siap, Kang Akung. Kang Akung duduk di mana nih Kang Akung nih? Pak Bahrudin Rina belum kelihatan ya, Mas Sabarsa juga belum kelihatan nih. Mudah-mudahan segera bisa bergabung ya, biar tahu dari awal begitu. Oke. Siap Yai, lagi nunggu jamaah yang lain. Siap Kang Akung ya. Mudah-mudahan Kang Akung sehat selalu dan diberkahi umurnya oleh Allah. Begitu juga dengan Kang Dendo ya. Agar kita bisa dipertemukan lagi oleh Allah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nuzul bab berapa? Babnya ke-10, makolahnya kedua. Oke Kang Akung. Cak Ulil. Kang Akung, jangan lupa kopinya disiapkan. Siap Cak Ulil ya. Kang Akung itu setia dengan kopinya. Masya Allah. Oke, udah direbus airnya. Waduh, baru airnya yang direbus ya. Masya Allah. Oke. Bapak Rudin kemana ini beliau nih? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang sedikit ya. Mas Ari Kempes juga hadir, alhamdulillah. Nah, Kalteng, mampir Kalteng ya, biasa mampir ya. Wal maqalatu tsaniyatu qala Abu Bakrin As-Siddiqu radhiyallahu anhu. Nah, di sini ada mamin abdin razaqahullahu asyra khisalin. Baru di sini ada illa wa qad naja. Nah, ini karena harus ngebalik, jadi kita tunggu dulu ya. Pak Mas Duki, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Mas Duki ya. Mudah-mudahan Pak Mas Duki selalu sehat. Gitu. Kemarin di sini ada mak nafi, minya adalah huruf jar zaidah. Jadi abdin isim yang dijerkan secara lafad sebagai majrur dan dirofakkan secara kedudukan sebagai mubtada. Begitu kan kemarin ya. Lalu rozako. Rozako fi'il madi. Hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bi muqaddam. Allahu fa'il yang dirofakkan dengan domah. Asyra maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Maf'ul bi 2 ya. Khisolin. Wa huwa mudhof. Khisolin mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Yang bertanwin. Nah, di sini ada abdin ya. Abdin itu aslinya nggak bisa jadi khobar karena dia itu isim yang nakiroh ya. Karena khobar itu aturan mainnya harus isim yang ma'rifah gitu. Tapi di sini ada kapan mubtada boleh nakiroh. Nah, di situ pertanyaannya ya. Jadi kapan mubtada bisa nakiroh? Nah, itu yang harus kita pahami ya. Ternyata mubtada itu bisa nakiroh ketika dengan beberapa hal. Yang pertama adalah didahului khobar sibul jumlah. Apa itu? Biasa jar majrur yang sering saya sebut menjadi khobar muqaddam atau dzorof. Nah, itu. Maka mubtadanya boleh nakiroh.
Seperti lahum adzabun. Nah, tapi di depannya ada naat ya. Nah, itu. Jadi yang pertama adalah didahului dengan sibul jumlah ya. Bisa jar majrur, bisa juga dzorof. Itu satu ya. Kemudian bisa juga didahului dengan istifham gitu. Didahului dengan istifham. Itu boleh mubtadanya nakiroh ya. Kemudian juga boleh nafi. Nah, nafi diawali dengan nafi ya. Juga bisa diawali dengan yang bermakna doa. Itu. Oke. Juga bisa isim nakirohnya itu diberi naat. Nah, diberi naat ya berarti disifati. Gitu. Juga bisa diidofakan. Gitu. Juga bisa berupa isim syarat. Nah, begitu. Nah, yang akan kita bahas itu abdin adalah isim nakiroh. Kenapa bisa jadi mubtada? Karena diberi naat. Nah, ini ya, jadi ini diberi naat. Maka boleh ya begitu ya. Papa, terima kasih Papa. Ya, mudah-mudahan berkah selalu ya. Pak Hadi Waluyo juga sudah hadir, alhamdulillah. Sehat selalu Pak Hadi ya. Gimana dedek kecilnya ya, mudah-mudahan sehat selalu. Begitu. Ya, ini Mas Sabar Sani baru gabung ya. Bu Un, kalau bertemu Bu Un mau belajar MC sama Kang Akung. Subhanallah. Kang Akung, itu Bu Un mau jadi murid Kang Akung ya. Murid MC, Masya Allah. Pak Muhammad sampai ketawa. Teh Mimin juga bergabung, alhamdulillah nih. Beliau kemana nih dari tadi nih, Masya Allah. Luar biasa. Pak Hadi Waluyo, assalamualaikum Yai, hadir. Waduh, saya telat. Kang Dendo, duet MC cocok Yai. Masya Allah. Masya Allah Kang Dendo, ya duet nanti ya, Masya Allah. Pak Entah juga hadir, assalamualaikum. Pak Ustadz ikut ngaji biar telat, nggak apa-apa. Pak Sabar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yaiku. Mohon maaf terlambat Yai. Dari mana nih Mas Sabar Sani ya? Tapi Mimin, Masya Allah dari tadi. Kan kemarin ada usulan biar lebih awal gitu. Teh ya. Iya. Mbak Eti, oke Mbak Eti, serius telat saya. Time Isbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melipir, monggo. Pak Adi kalau mau belajar nukang sama saya. Jadi kalau nukang sama Pak Hadi ya, Masya Kang Dendo siap. Teh Mimin, habis bongkar hebel dulu ya. Oh Masya Allah. Ya insya Allah mudah-mudahan manfaat gitu Teh Mimin. Mbak Yunian juga hadir. Assalamualaikum Pak Yai, Derek Ngaos. Al Karim Tanaman, mantep Pak Yai, dah live. Udahlah, kan akan semakin pagi nanti ya. Pak Fawaz Hadri ya, Pak Fawaz Hadri. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Akung, jangan ngamuk-ngamuk teh. Udah enggak lah Kang Akung ya, insya Allah. MT Bari semuanya sudah baik-baik ya, alhamdulillah. Ya begitulah. Jangan-jangan bisa nebang pohon juga kata Kang Dendo. Masya Allah. Oke siap, Teh Mimin. Nah itu sudah sarapan Sorabi nggak ngamuk Kang. Mimi Priok juga hadir. Al Karim Tanaman, Kang Dendo sambil ngopi Kang Ustadz. Siap. Cuman hari ini saya nggak ngopi ya. Oke. Siap. Tinggal tunjuk tetangga. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Lanjut ya.
Jadi saya ulang kemarin, emaknya adalah Nafi, ya. Minnya menjadi zaidah. Abdin, isim yang dijerkan secara lafad sebagai majrur dan dirofakkan secara kedudukan sebagai mubtada. Mimi Priok hadir Ustadz, siap Mimi Priok, mudah-mudahan sehat selalu ya. Mas Sabar 178, oke. Mas Saifurijar, lafad yang min yang jadi naat, yang mana yang jadi naat, siap. Jadi abdin ini mubtada ya. Jadi aslinya dia isim yang dijerkan secara lafad sebagai majrur dan dirofakkan secara kedudukan sebagai mubtada. Nah, makanya tadi mubtada itu syaratnya harus ma'rifah. Kok ini bisa begitu kan? Padahal abdin adalah nakiro. Makanya di sini yang perlu kita catat, kapan mubtada boleh menjadi kapan mubtada boleh nakiro. Nah, begitu. Ternyata nakiro pun bisa jadi mubtada bila mana begitu kan? Satu, didahului khobarnya adalah sibhul jumlah. Ya, jadi yang menyerupai kalimat seperti jar majrur atau dzorof itu boleh. Ya, maka dia akan menjadi khobar muqaddam. Satu. Kemudian bisa juga didahului dengan istifham. Bisa juga didahului dengan nafi. Bisa juga bermakna doa. Begitu. Bisa juga diidofahkan. Bisa juga berupa isim syarat. Bisa juga isim yang nakirohnya itu disifati atau diberi naat seperti lafad ini. Mana naatnya? Tadi ada yang nanya, mana naatnya gitu. Mbak Ella Dewi, ayo Mbak Ella. Assalamualaikum, hadir Pak Ustadz. Ayo mangga Mbak Ella. Uthman Zain. Terima kasih Pak Uthman Zain ya. Umay Saroan aja nih, alhamdulillah hadir nih, Masya Allah. Kemarin nggak hadir kemana nih Bu Mai nih, Masya Allah. Mana naatnya? Naatnya adalah berupa kalimat ini. Rozaqahullahu asyra khisolin. Nah ini rozaqah fi'il madi. Hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Allahu fa'il yang dirofakkan dengan doma. Asyra maf'ul bih yang kedua. Khisolin ya, boleh maf'ul bih kedua ya. Khisolin mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Pak Wahyu Aidin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Pak Wahyu, mudah-mudahan istiqomah ya, bisa hadir. Oke. Terus kemarin yang belum kita bahas adalah khobarnya. Nah, begitu kan ya. Nah, di sini ketemu ilah. Nah, ilahnya ini adalah ilah hasriyah. Bukan ilah istisna. Nah, begitu. Bu Wiwin mana nih Bu Wiwin nih, kok nggak kelihatan ini? Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Jadi ilahnya adalah hasriyah. Kenapa disebut ilah hasriyah? Oh, lagi disusukan di rumah anak, lagi sakit. Oh gitu Bu Mai. Mudah-mudahan sehat ya Bu Mai ya. Oke, Mas Imam Nawawi juga hadir, alhamdulillah. Sehat Mas Imam ya. Assalamualaikum Pak Ye. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Sueb juga hadir gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Sueb. Mudah-mudahan hadir selalu ya. Pak Sueb ini mudah-mudahan sudah mulai istiqomah sih ya. Sehat selalu Pak Sueb ya. Nah, Pak Sarjub Grosir. Nah ini baru kelihatan nih Mas Sarjub nih, kemana aja nih. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Kang Akung terima kasih. Mas Ijam, Pak Ijam. Pak Ijam juga hadir. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kulotea. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu ya Kulotea ya. Pak Sueb Al-Bantani. Amin. Nah ini dia. Bu Wiwin Hidayati. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dari mana nih Bu Wiwin ini? Masya Allah. Ya Allah, kirain teh melupakan. Oke, kita lanjut.
Mas Arjun, punten Pak Guru, damelna enjing wae. Oh gitu. Ya insya Allah mudah-mudahan berkah. Izzatul Islam 2, maaf Yai, saya juga baru hadir. Iya ini Izzatul Islam 2 juga baru hadir ini, lama ini ya. Masya Allah. Sehat selalu ya, Izzatul Islam 2 ya. Mbak Ella Badri juga sudah hadir, Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papa terima kasih. Bibi Nidayati, enggak apa Ustadz, saya ada acara, maaf. Oh begitu, siap. Kang Akung punten Pak Guru, aduh kelewat nih Kang Akung ya. Mbak Yustina juga hadir, alhamdulillah. Mbak Yus sehat selalu Mbak Yus ya. Al Karim Tanaman, nembe beres nyiapin kopi kangge Abina, siap. Oke Bibi Hidayati nggak sampai selesai, Masya Allah. langsung kabur ya, pengen ngaji di TikTok. Subhanallah, subhanallah, luar biasa. Iya. Mas Endan juga sudah hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu Mas Endan ya. Ayo kita lanjut dulu. Ya, jadi mana naatnya? Tadi ada yang nanya. Naatnya adalah kalimat ini, Pak. Ya, rozakuhullahu asyra khisolin. Nah, maka abdin bisa jadi mubtada begitu ya. Jadi isim nakiro itu boleh jadi mubtada ketika gitu. Ketika diawali khobar sibhul jumlah, yaitu jar majrur atau dzaraf begitu. Atau didahului istifham, atau didahului nafi, atau bermakna doa gitu ya. Atau diidofakan, atau berupa isim syarat. Dan juga nah begitu ya, diberi naat seperti ini. Nah, ini ya. Oke, jadi bisa menjadi mubtada. Pak Bahrudin Rina juga hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Bahrudin? Masya Allah. Kemana ini Pak Bahrudin ya? Pak Edi Mustafa juga hadir, alhamdulillah. Nah, maka di sini muncul ilah. Nah, ilahnya ini disebut bukan ilah istisna, tetapi ilah hasriyah. Ya, Cep Kiki juga sudah hadir, alhamdulillah. Sehat Cep Kiki? Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam Cep Kiki. Ya. Jadi ilahnya ini adalah ilah hasriyah. Kenapa? Dia masuk sebelum sempurna kalimat. Ya, karena baru ketemu mubtada. Nah, maka kita akan bahas sedikit tentang wawu haliyah. Nah, begitu dulu ya. Kita akan bahas tentang wawu haliyah. Karena waktu kemarin di pertemuan pendalaman itu materi hal itu belum kebahas ya karena waktu ya. Jadi wawu haliyah itu dia fungsinya begitu ya untuk memperkenalkan sebuah kalimat baik itu fi'liyah ataupun ismiyah yang menjelaskan keadaan atau kondisi dari isim ma'rifah yang berada di depannya gitu. Jadi wawu haliyah itu berfungsi menyambungkan informasi. Waduh. Jadi menyambungkan informasi tentang keadaan suatu objek atau subjek begitu ya. Yang sudah diketahui gitu. Ya. Nah, sekarang ketika mubtadanya ini sudah bisa dipahami begitu kan ya. Nah ini kan kalau kita artikan tidak ada seorang hamba gitu. Tidak ada seseorang dari hamba boleh begitu. Yang itu kalau naat itu yang Allah telah memberikan kepadanya rizki asyra khisolin 10 macam. Pak Oding, assalamualaikum Pak Ustadz. Maaf bisa hadir lagi, Masya Allah Pak Oding. Kemana aja nih Pak Oding, Masya Allah. Munadia Khira, kok masih menyapa nih Munadia Khira. Ya. Iya, wawunya itu bukan wawu istiqna. Ya, tetapi wawu haliyah. Ya, gitu. Nah, jadi dia akan berfungsi untuk menyambungkan. Ya. Sedangkan mubtada itu ada khobarnya dan khobar itu penjelas pokok kalimat. Begitu ya, penjelas pokok kalimat.
Maka kalimat depannya itu berfungsi menjelaskan. Ya, menjelaskan mubtada. Artinya isim yang ma'rifah itu. Kan tadi kalimatnya kalau kita artikan, tidak ada seorang dari hamba pun, atau tidak ada seorang pun dari hamba yang gitu. Allah telah memberikan kepadanya rizki asyra khisolin, 10 perkara. Jadi nanti kita ke depannya akan menjelaskan 10 macam rizki yang diterima oleh seorang hamba. Ketika 10 rizki itu sudah diterima, illa, hanya, nah begitu. Maka khobarnya itu setelah illa. Begitu Teh Mimin. Ya. Sungguh dia pasti selamat. Begitu. Jadi sungguh dia pasti selamat, ya. Selamat. Nah, ini kita kan harus ngebalik nih ke sini. Ya. Sungguh dia pasti selamat minal afati wal ahati kulliha, ya, gitu. Jadi dia akan selamat, ya. Apa? Jadi dia akan selamat, ya. Selamat dari bencana-bencana, ya. Jadi kalau orang itu mendapatkan 10 macam rizki yang nanti akan diurai di sini, ya. Di sini ada awaluha yang pertama gitu. Nanti yang kedua, nanti yang ketiga gitu. Ini nanti dirinci nih. Yang pertama, yang kedua dan sampai selesai, ya. Jadi ada 10 macam rizki. Saya cepit lagi ya. Jadi nanti kita langsung ke sini aja biar enggak. Karena ini kitabnya menjadi 2 halaman, ya. Satu pembahasan 2 halaman. Oke. Jelas huruf saya ya? Hurufnya jelas ya? Abah Oji udah hadir belum nih Abah Oji? Pak Yusman juga hadir nih Pak Yusman. Masya Allah. Mbak Uti Janiwa juga sudah hadir. Alhamdulillah. Kang Akung jelas ya. Pak Supri hadir nggak hari ini Pak Supri? Ya. Tuh. Jadi ketika seseorang itu mendapat rizki yang 10 nanti yang akan kita bahas satu persatu seperti apa rizkinya, dia pasti selamat. Ya, makanya tadi kalimatnya madi ya, naja gitu. Naja, waqad naja. Dan sungguh dia pasti selamat minal afati, dari bencana-bencana. Nah, begitu. Nah, perlu yang akan kita bahas lagi di sini adalah wal'ahati kulliha. Gitu ya. Nah, ternyata di sini ada keterangan. Pak Kosim ikut nyimak, mangga Pak Kosim. Mudah-mudahan Pak Kosim istiqomah ya. Di sini wal ahatu atfun muradifun. Nah, ini yang hal baru ya. Ya, jadi wal ahatu, nah ini yang lafadz ini gitu. Di sini akan dijelaskan. Ya. Jadi al-ha al-ahatu, nah, ini menjadi mubtada. Ya, makanya dibaca rofa al-ahatu, mubtada yang dirofakan dengan doma karena jama mu'annas salim, maka depannya dibaca khobar atfun. Ya. Atfun adalah khobarnya yang dirofakan dengan doma yang bertanwin begitu ya. Kemudian muradifun. Nah, muradifun berarti naat dari atfun ya. Jadi ini atofnya yang muradif. Nah, sekarang kita bahas apa itu atof muradif. Nah, begitu ya. Pak Sadi Goler ikut nimbrung. Waduh, ikut nimbrung. Kayak main catur, Pak, ikut nimbrung. Ada orang mau jalan ke masjid, Kang Dendo. Udah azan, dia jalan ke masjid. Gitu. Tiba-tiba di perempatan ada yang main catur. Lagi disekak. Dia ikut berhenti, ikut mikirin. Itu namanya ikut nimbrung ya.
ikut mikirin kenapa disekak ini, gimana jalan keluarnya gitu. Sampai yang sholat sudah selesai pada pulang masih mikirin sekak. Nah begitu. Mbak Elania, assalamualaikum Ustadz, baru hadir ya. Masya Allah. Iya. Oh, ikut nyekak. Ketawa. Masya Allah. Ya, nyimak Yai supaya bisa baca kitab. Mangga, Kang Dendo terlena ya. Ini nggak ada kerja. Masya Allah. Itu Pak Sadi sampai ketawa. Pak Tab, itu namanya peduli pada sesama. Mbak Malia juga sampai ketawa. Mas. Itu. Ya Masya Allah, Pak Muhammad. Malah ikut mikirin nih. Mikirin kenapa disekak gitu. Jadi dia ikut mikirin sampai yang sholat jamaah bubar dari masjid itu. Ya, disapa sama temennya nggak denger gitu. Lagi konsentrasi. Masya Allah. Itu namanya ikut nimbrung ya. Masya Allah. Sehat selalu ya mudah-mudahan ya. Masya Allah. Oke lanjut ya. Tuh, jadi lupa tadi. Ya, jadi ada yang disebut dengan atof murodif. Nah, sekarang kita coba pahami dulu apa itu murodif. Begitu ya. Murodif itu selalu berpasangan dengan mustarok. Ya. Apa itu murodif? Murodif itu apa ya? Jadi lafad yang memiliki arti satu, akan tetapi memiliki beberapa lafad, gitu. Itu murodif ya. Kita lihat dulu pengertian murodif ya. Jadi murodif itu Bu Wiwin, bisa dicatat Bu Wiwin. Pak Rudi, Dokter Suheri juga hadir ya. Selamat punya cucu ya. Masya Allah. Tahu dari mana nih Ustadz Suheri? Subhanallah. Terima kasih Ustadz. Mohon doanya Ustadz. Masya Allah. Ya. Jadi murodif itu isim, bolehlah begitulah ya. Isim atau kata itu yang memiliki arti satu. Ya. Akan tetapi memiliki beberapa lafaz begitu. Artinya satu ya, seperti apa ya? Asad. Asad itu singa. Alive juga singa gitu. Jadi artinya satu tapi lafaznya banyak gitu ya. Itu asad itu artinya singa. Alive juga singa. Nah, itu seperti itu namanya murodif. Begitu ya. Nah, terus satunya adalah mustarok. Nah, itu lawannya. Jadi kalau mustarok itu kata atau isim boleh begitu, memiliki lafaz satu tetapi arti lebih dari satu. Itu namanya mustarok. Itu lawan dari murodif. Nah, sekarang apa itu atof murodif? Begitu kan ya. Jadi atof yang murodif itu kalimat, boleh dicatat ya. Ya, begitulah. Kita mimin. Nah, sekarang kalau atof murodif yang bagaimana? Nah, jadi kalau atof murodif itu kata atau kalimat, ya boleh begitu, di belakang wawu, ini kita cerita wawu, di belakang wawu lebih masyhur ya daripada di depan wawu. Ngerti ya? Jadi lebih masyhur. Jadi kata yang di belakang wawu, nah ini berarti kan afat nih, ini di belakang ya. Itu lebih masyhur daripada yang di depan gitu, tem iswer. Ya. Maka wawunya berarti wawu atop dan al-ahad ti, nah ini kalau di sini ti ya. Nah, itu namanya atof murodif. Orang akan lebih mengenal afat, lebih masyhur bahwa afat itu bencana. Ya. Al-ahati juga bencana sama, tapi orang lebih mengenal afat gitu. Jadi bencana-bencana yang menggunakan lafaz afat itu lebih masyhur ketimbang tuh bahasa apa ya? Gitu Bu Un. Ketimbang al-ahati. Nah, begitu ya kira-kira ya. Nah, itu makanya di sini ada atfun murodifun.
Makanya di sini dijelaskan wahiyya fil asli mayaf sudur zar'a. Yufsidu apa yafsudu ya? Kemarin saya bacanya ya. Yufsidu ya. Karena ini mazid satu ya. Artinya merusak gitu kan. Wahiyya fil asli, maka dia dalam asalnya atau aslinya adalah sesuatu yang yufsidu. Dia akan merusak az-zar'a, ya, tanaman atau sawah atau ladang itu. Makanya kemarin Temiswer nyebutnya itu wereng. Hama ya. Nah gitu. Oke, Ustaz Ferry. Yufsidu. Ya, ini masjid satu bacanya. Ya, begitu ya. Nah, itu selesai kemarin yang ini ya. Jadi khobarnya tadi sudah jelas ya. Berarti khobarnya itu setelah ilah. Ya, itu menjadi khobar dari isim yang nakiroh. Kenapa bisa menjadi mubtada? Karena dia disifati. Nah, perlu dicatat tadi bahwa mubtada itu boleh nakiro ketika gitu. Nakirohnya itu diawali ya istifham gitu atau khobarnya sibul jumlah diawali nafi atau juga bermakna doa ya atau juga diidofahkan. Boleh juga isim syarat. Nah, yang terakhir ketika isim yang nakirohnya itu mempunyai naat atau disifati ya maka dia boleh menjadi mubtada. Nah, maka khobarnya itu sebelum masuk khobar masuk ilah. Nah, maka ilahnya tadi hasriyah. Ya, jangan diartikan kecuali sebetulnya ya. Kalau di metode alilan harus artinya hanya. Ya, gitu. Untuk membedakan agar kita lebih paham begitu bahwa ini adalah ilahnya hasriyah. Begitu. Iya, Temis Berhama ya. Oke. Iya, Mbak Umi wereng ya. Nah, itulah ya. Nah, itu. Jadi siapa yang akan selamat dari minal afat wal ahad, yaitu hamba yang diberi 10 rizki oleh Allah. Nah, nanti kita akan bahas kedepannya adalah apa saja 10 rizki itu. Begitu Pak Haji Mamat. Nah, ini Wong Pati hadir juga nih, Masya Allah. Pak Mastur ya, Pak Mastur Hadi Wong Pati ya, insya Allah ini beliau nih luar biasa juga ya. Hari ini juga beliau juga nggak ngopi ya. Iya, puasa Dawud juga beliau. Masya Allah. Sehat selalu ya Wong Pati ya, Masya Allah. Mas Ebit sehat ya, alhamdulillah Mas Ebit. Mudah-mudahan Mas Ebit juga sehat selalu ya, bisa istiqomah. Nah itu kira-kira ya. Nah sekarang coba kita lanjut dulu. Nah nanti dilanjutkan dengan Fathur Rabbani ya, karena ini materinya sangat nyambung sekali ya. Nah itu kita sudah paham ya. Nah maka lanjutannya adalah wasoro. Ini wasoro fi darojatin apa darojati. Nah, kita lihat depannya. Ketika dia putus ya, maka tidak bisa menjadi mudhof. Tapi kalau depannya isim yang bisa jadi mudhof ilaih maka tidak boleh bertanwin. Nah, ternyata di sini ada al muqarrabina. Nah, ini maka di sini tidak boleh diputus fi darojatil muqarrabina. Nah, begitu ya. Muqarrabina. Siapa itu muqarrabin? Orang-orang yang dekat dengan Allah. Makanya di sini muqarrabina minallahi ta'ala. Nah, begitu ya. Oke. Saya izin Pak Ustadz juga semuanya doanya aja, Masya Allah. Ini Bu Win lagi sibuk ini, Masya Allah. Monggo Bu Win, mudah-mudahan sehat selalu ya. Cat Kiki anu jadi khobarna kod naja, betul. Ila akhirihi ya. Sampai seterusnya Cat Kiki ya, sampai titik sampai sini Cat. Ya. Oke. Jadi berikutnya adalah wasoro. Bawahnya atop ya.
Soro itu akhwatnya kana, ya. Fi'il madi nakis. Ya, betul ya, fi'il madi nakis ya. Maka isim kananya ada isim kana. Isim soroknya adalah huwa. Fi-nya huruf jer, darojati majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Al-muqarrabina mudhof ilaih yang dijerkan dengan iya karena jama muzakkar salim ya. Ingat ya. Kalau jama muzakkar salim akhirnya wawu nun maka dia menjadi isim yang rofa. Tapi kalau akhirannya iya nun dia bisa menjadi isim yang jer, bisa juga menjadi isim yang nasab. Begitu ya. Nah, gitu. Jadi fi darojatil muqarrabina. Nah, itu. Wasoro dan dia, masya Allah. Wasoro dan dia menjadi fi darojatil muqarrabina adalah bagian gitu kan, atau di dalam derajat orang-orang yang dekat minallahi ta'ala kepada Allah ta'ala. Masya Allah ya. Kenapa pakainya min gitu, bukan ilallah. Al-muqarrabina minallahi ta'ala. Kenapa pakainya min gitu, tidak ila gitu. Ya kan? Muqarrabin itu artinya orang-orang yang mendekat. Mendekat kepada Allah. Ini jenis ya, jenis isim yang bisa ditakwil fi'il. Ya. Ya, itu ada di. Nah ini Pak Supri ini baru hadir nih, masya Allah. Iya, Noang Janu Sidik. Terima kasih ya, mudah-mudahan berkah ya. Janu Sidik AZ. Pak Supri, sehat selalu Pak Supri. Kemana aja nih Pak Supri nih baru hadir ya, masya Allah. Nah, jadi muqarrabina ini jenis isim yang bisa ditakwil fi'il ya. Maka disambung dengan jer majrur minallahi ta'ala. Nah, ini minnya adalah huruf jer. Allahi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Ta'ala kalimat iktirodiyah. Ya. Jadi kenapa tidak pakai ilallah? Begitu kan ya. Nah, ya Mas Sar, apa tadi yang nanyain? Ya, jadi khobar soronya adalah jer majrur, Pak. Mana itu? Jadi dari sini, Pak. Fi darojatil muqarrabina. Oh. Jadi orang yang mendapat rizki yang 10 itu, dia juga menjadi orang yang punya derajat muqarrabina minallahi ta'ala. Itu yang dimaksud, Pak. Ada lagi ditambah. Ini satunya. Ini wawunya atau. Subhanallah ini. Wanala. Wanala. Nala ini adalah fi'il madi. Ya. Fi'il madi. Domirnya huwa. Maka depannya dibaca maf'ul bih. Darojata. Wa huwa mudhof al-muttaqina. Mudhof ilaih yang dijerkan dengan iya. Karena jama mudzakkar salim. Fatoni. Terima kasih Fatoni. Ya, mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Tuh, jadi yang kedua, dia akan memperoleh wanala. Dia akan memperoleh darojatal muttaqina, derajat orang-orang yang bertakwa. Siapa dia? Al-muttaqin yang dimaksud ai. Ya, ini namanya huruf tafsiriyah. Ya, huruf tafsiriyah. Alladzina taroku. Ya, ini taroku, alladzina ini isi mausul, dia sebagai badal ya. Badal dari al-muttaqin atau menafsirkan al-muttaqin. Siapa al-muttaqin yang dimaksud? Alladzina. Nah, ini. Gitu ya. Pak Hamid masih Pak Hamid? Bolang assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gufron al-Aziz. Minnya min tab'id bukan Ustaz. Yang mana? Yang mana Pak? Min lit tab'id yang mana? Oh ini minallah. Oh iya, tadi saya belum selesai ngomong ini ya.
Baik, nanti dulu, nanti saya kembali ke sini. Wanala darojatal muttaqina. Dan dia memperoleh derajat orang-orang yang bertakwa. Siapa dia? Nah gitu kan. Maka muncul ai. Gitu Kang Lendo. Ya. Pak Hamid 60 semangat ya. Masya Allah. Pak Fahri Ahmad Cikarang hadir, alhamdulillah. Jadi al-muttaqin yang dimaksud adalah alladzina taroku. Jadi alladzina ini isi mausul. Isi mausulnya dia menjadi badal ya dari al-muttaqin. Makanya siapa yang dimaksud orang yang bertakwa di sini? Alladzina, orang-orang yang taroku. Nah, taroku ini fi'il madi. Fa'ilnya hum. Jadi banyak orangnya ya. Mereka mampu meninggalkan. Gitu. Syahwati. Ini maf'ul bih. Yang dinasabkan dengan kasroh karena jama mu'anats salim. Wa huwa mudof. An-nafsi mudof ilaih. Yang dijerkan dengan kasroh. Taroku syahawatin nafsi. Ini silah mausul dari alladzina. Ya, ini tapi masih ada wawu. Ini wawunya wawu atof namanya ya. Ini wawu atof. Maka depannya dibaca ijtanabu. Ijtanabu. Ini mazid 2. Bab ketiga. Ifta'ala. Ifta'ala. Ya, kalau domirnya hum menjadi ifta'alu. Ijtanabu. Nah begitu kan ya. Oke, ini mazid 2. Babnya yang ketiga. Ya. Ijtanabu. Ini fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Ya. Sebagai maktuf dari maktuf alainya taroku begitu. Maka depannya dibaca maf'ul bi. Al-manhiyati. Al-manhiyati. Nah, ini maf'ul bi yang dinasabkan dengan kasroh karena jama' mu'anats salim. Ya. Jadi siapa yang dimaksud orang yang bertakwa di sini? Adalah orang-orang atau yakni atau yaitu orang-orang yang taroku. Mereka sudah mampu meninggalkan syahwat nafsunya. Apa ya bahasanya yang enak itu apa? Syahwat nafsunya itu. Ya. Apa kira-kira bahasa yang enak itu? Apa ya? Hasrat lah ya gitu ya. Hasrat nafsu. Nah, begitu. Luar biasa ini. Jadi orang-orang yang telah mampu meninggalkan, begitu ya, meninggalkan hasrat nafsu. Wajtanabu apa tadi bacanya? Al-manhiyati. Dan mereka sudah mampu menjauhi hal-hal yang dilarang syariat. Begitu ya. Jadi hal-hal yang dilarang syariat. Masya Allah. Oke Pak, saya syahwat dirinya boleh. Iya, hawa nafsu ya, iya boleh ya. Jadi ya begitulah ya. Lebih nyaman juga enak hasrat nafsunya. Nah, begitu ya. Hasrat diri boleh begitu ya Pak saya ya. Nah gitu. Jadi luar biasa itu. Jadi ketika seorang hamba dia sudah diberikan rizki oleh Allah dengan 10 macam rizki yang akan nanti kita rinci ke depannya. Dia akan selamat. Pasti selamat. Gitu. Selamat dari afat. Ya. Kemudian dari hama. Hama itu sesuatu yang merusak dirinya. Ya. Dan dia menjadi orang yang kedudukannya atau derajatnya sama dengan muqarrabin. Ya. Kenapa muqarrabin tadi di sini minallahi ta'ala, tidak ilallah. Orang-orang yang dekat kepada Allah bukan pakai ilallah tetapi minallah. Ini artinya min itu pemberian. Jadi kita bisa dekat dengan Allah ketika kita menjalankan ritual yang diajarkan oleh Allah. Pak Bahrudin masih ada, Pak Sabarza masih ada, Pak Supri, Abah Oji ada nggak hari ini? Gitu. Jadi orang itu bisa dekat dengan Allah dengan cara-caranya Allah, bukan dengan cara-caranya kita sendiri. Itu yang dimaksud dengan minallahi ta'ala. Jadi pemberian dari Allah.
Tidak ngarang gitu ya. Ngarang sendiri gimana caranya agar saya bisa dekat dengan Allah gitu. Akhirnya melakukan ritual dengan caranya sendiri, nggak bisa. Harus menggunakan cara-caranya Allah. Ya, nyambung ya. Tuh. Jadi ada yang dengan bertapa di gunung, tidak ketemu orang, makannya dedaunan, begitu kan? Pengen mustajab doanya. Nggak begitu. Bagaimana caranya Allah untuk mengabulkan doa kita? Ketika kita dihadirkan oleh Allah, orang-orang yang menzolimi kita. Apa caranya Allah? Doa orang yang dizolimi mustajab. Maka ketika kita dizolimi oleh seseorang, berbahagialah. Itu tandanya doa-doanya akan dijawab oleh Allah. Gitu. Itu masuk kategori pendekatan, ya, pendekatan diri kepada Allah. Yaitu muqarrabina minallahi ta'ala. Jadi tidak dengan cara-caranya sendiri. Begitu. Ya. Bisa nyambung ya, mudah-mudahan ya. Gimana Pak? Taroku itu bukan nunya dibuang Pak. Ijtanabu bukan nunya dibuang Pak. Ini fiilnya madi, bukan mudore. Ya. Tadi saya bilangnya madi apa mudore? Madi ya. Gitu. Jadi kalau fiil madi nggak pakai nun Pak. Akhiran wawo alif. Ya. Ini juga wawo alif begitu Pak. Iya munadi akhir. Jadi madi bukan mudore ya. Kalau mudore hilang nun. Ini taknya asli Pak. Fafiil. Ya ini fafiil, ain fiilnya ro, lam fiilnya kap. Begitu ya Pak ya. Oke, ini juga fiil madi Pak. Alifnya ini mazid. Bukan awalan. Ya. Ya. Jadi mana mazidnya? Alif sebelum fafiil dan tak setelah fafiil. Ini namanya mazid dua. Nah begitu Pak. Nyambung Pak? Oke ya, kita lanjut ya. Nah gitu. Jadi bukan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari nanti ngomongnya siapa ya yang ngilangin nun ya? Nah begitu pertanyaannya ya. Oke, siap Pak? Oke. Nah itu Pak. Jadi 10 rizki yang Allah siapkan. Dan kalimat awalnya apa tadi? Mamin abdin. Tidak ada seorang hamba pun. Nah itu. Yang tidak mendapatkan 10 rizki ini. Hanya Allah akan selamatkan. Allah pasti selamatkan dari afat dan dari hama. Gitu ya. Sesuatu yang akan merusak amalnya. Itu tidak. Ya, tidak akan terjadi. Dan dia akan diangkat oleh Allah. Dimasukkan ke dalam derajat orang-orang yang muqarrabina minallahi ta'ala, dan dia akan memperoleh derajat orang-orang yang bertakwa. Bertakwa yang dimaksud di sini adalah alladzina taraku syahwatin nafsi wajtanabu al-munhiyati. Subhanallah ya. Mudah-mudahan kita bisa digolongkan ya. Dan kita akan mendapatkan rizki yang 10. Apa itu yang 10? Nah ini nanti awaluha, itu yang pertama, yang kedua, dan seterusnya. Kita ikuti sampai selesai. Begitu kan ya? Ya, mudah-mudahan kita bisa mengikutinya dengan baik. Begitu Kang Dendo. Gufron Al-Aziz, amin. Ya Ar-Rahman Rahimin. Bu Mai, amin. Cep Kiki, amin. Ya Rabbal Alamin. Begitu ya. Oke, Kang Akung. Abah Oji hadir. Masya Allah, Kang Denenggi. Yai, amin. Kang Akung mana nih? Abdul Qawi. Amin. Abdul Qawi, mudah-mudahan istiqomah ya. Abdul Qawi. Mudah-mudahan istiqomah gitu. Bisa hadir terus ke majelis ini. Masa Barsa juga amin. Kang Akung amin. Abdul Qawi amin ya. Ya, Pak Bahrudin mana nih? Neng Imaroh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Neng Imaroh. Mudah-mudahan istiqomah ya Neng Imaroh ya. Mbak Ella masih Mbak Ella. Time is siap. Konsentrasi full Ustaz. Masya Allah. Itu ya, mudah-mudahan kita bisa. Insya Allah kedepannya kita akan bahas 10 rizki yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ya. Dan
Allah akan selamatkan dari segala bencana. Dan Allah akan angkat dia menjadi muqarrabin dan derajat orang-orang yang bertakwa. Ya, Pak Anap, sehat selalu Pak Anap. Mbak Ella, amin. Mbak Ella Badri, bingung nahunya. Kenapa Mbak Ella? Bingung nahunya gimana Mbak Ella? Munadia kira kenapa jadi dalam ya kalau dijelasin Ustadz dibanding kalau baca terjemahannya. Masya Allah. Oh, begitu ya. Oh gitu. Jadi Bu Haji Hani sudah baca terjemahnya ya. Nah itu bedanya di situ ya Bu Haji ya. Masya Allah luar biasa. Kalau baca terjemah biasa datar ya. Masya Allah luar biasa nih. Mamah Inam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mamah Inam. Masya Allah Mamah Inam hadir. Pak Muhammad, selamat datang Tuan. Oh ini ya mudah-mudahan istiqomah ya. Herol Megi Goreng. Aduh saya bacanya nggak bisa nih. Munadia kira iya betul Ustaz. Herol Megi Goreng. Salam Ustaz, saya dari Malaysia suka dapat pembacaan kayak gini. Ada rekamannya kah di YouTube? Ada Pak Hero. Pak Hero boleh buka di YouTube saya MT Baris. Nah, MT-nya besar hurufnya, kemudian titik. Nah ini ada tuh Mas Sabar satu MT Baris. Buka di situ dan subscribe jangan lupa. Iya, apa nih? Tanglet tak yai. Oh, Bade Tanglet tak yai. Ngedalipun panjenengan pundi Pak. Boleh WA di admin ya, insya Allah di admin dijelasin gitu. Teh Mimin Munadia Khira jangan beli terjemah Bu Haji sudah ngaji 10 tahun. Ya nggak apa-apa teh buat referensi gitu kan. Beri Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Munadia Khira ketawanya banyak. Ya begitulah. Oke. Mas Imam Nawawi, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Ya, begitu ya. Oke. Tadi sama Mas Hero ya. Tuan Hero. Dari Malaysia banyak Tuan Hero. Mudah-mudahan bisa nyambung ya. Tadi ada Pak Muhammad, Pak Hamid, Pak Ustadz Azhari. Ustadz Azhari masih nggak Ustadz Azhari ya. Ustadz Rosmat mudah-mudahan bisa bergabung juga. Ya. Oke. Siap. Alhamdulillah Ustadz Rasmat hadir juga, Masya Allah. Sehat selalu Ustadz ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kapan-kapan kita dipertemukan lagi oleh Allah Ustadz, Masya Allah. Oke ya, jadi itulah 10 rizki nanti yang akan kita terangkan kemudian. Di awal sudah dijelaskan bahwa ketika seseorang diberikan rizki oleh Allah dengan 10 hal yang nanti akan kita jelaskan, Allah pasti itu. Waqad itu. Dibarengi dengan ilah hasriyah. Berarti maknanya pasti gitu ya. Hanya, itu kan, hanya sungguh dia pasti selamat. Minal afati, nah itu, dari bencana-bencana, wal ahati kuliha, dan dari segala hama, semuanya. Ya, itu. Nah, di sini dalam tafsirnya, al-ahad itu termasuk atof muradif. Jadi penggunaannya itu memang lebih masyhur dari afad, tapi disebut juga, begitu kan ya. Oke, jadi ada atof muradif ya. Oke, mudah-mudahan kita ada bayangan ya. Dan yang berikutnya Allah akan berikan juga, akan menjadikan orang tersebut fi darojatil muqarrabin ya. Jadi diangkat menjadi kedudukan ya, punya kedudukan seperti orang-orang yang dekat dengan Allah, muqarrabina min Allah. Dan satu lagi dia akan memperoleh derajat muttaqin. Siapa muttaqin yang dimaksud? Alladzina taroku syahawatin nafsi wajtanabul munhiyati. Nah itu insya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa digolongkan orang-orang tersebut. Amin. Allahumma amin. Oke, Pak Hero. Ya, Pak Hero. Mudah-mudahan ya.
bisa bergabung terus ya Pak Heru ya. Pak Rudi amin. Mas Endan masih ada. Pak Muhammad amin. Ustadz Azari amin. Mas Sabarsa amin. Masya Allah ya. Oke, kita lanjut di Fathur Rabbani ya. Di Fathur Rabbani lanjutan yang kemarin ya. Oke. Halaman 212 ya, yang kemarin ya, belum selesai, masih panjang, kita bahas sedikit-sedikit. Nah, Ustadz Azari, terima kasih Pak Ustadz. Oke. Pak Abdul Hamid amin, Munadiakhira 211, betul. 211 ya. Ya. Kemarin yang dipanggil adalah orang yang merugi, ya, orang yang gagal, orang yang frustasi, orang yang keterpurukan di dalam nasibnya. Ya. Pak Dursalim, kenapa tadi dibaca wajtanabu bukan wajtanibu? Wajtanibu, ya karena fiilnya madi Pak. Ijtanaba, yajtanibu. Ya, kalau yajtanibu berarti fiilnya mudore Pak. Itu. Nanti kalau fiilnya mudore, siapa yang menghilangkan nun? Itu maksudnya Pak. Ya Pak ya. Ya. Yang tadi ya Pak ya. Ya. Jadi pertama adalah ya, taroku. Itu taroku fiil madi Pak. Karena wawunya atop, maka depannya harus fiil madi lagi Pak. Ya. Jadi ijtanabu begitu. Ijtanabu itu fiil madi Pak. Ya. Wazannya istaf'ala yastaf'ilu. Jadi istaf'ala kalau domirnya huwa, kalau domirnya hum apa bacanya Pak? Istaf'alu ijtanabu, begitu kan Pak? Setuju Pak? Masih penasaran Pak? Nah, di sini ada sorob Pak. Nah, ini sorobnya Majid. Nah, ini Pak. Nah, ini namanya Mazid 2 ya Pak ya, tambahan 2 huruf. Nah, di sini ada bab ketiga nih, ifta'ala. Yafta'ilu. Nah, ini fi'il madi ifta'ala Pak. Ifta'ala domirnya huwa. Nah, kalau domirnya hum ditambah wawu alif, jadinya ifta'alu ijtanabu. Nah, setuju Pak? Nah, oke ya, mudah-mudahan. Oh, amar. Jadi bukan amar Pak. Ya. Karena itu jadi silah mausul Pak. Silah mausul ya Pak ya. Nah, silah mausul coba nih. Biar pas. Saya buka lagi ya. Nah, Bapak lihat sini tadi mana? Tuh, ini isi mausul Pak. Isi mausul tuh butuh silah mausul. Silah mausul itu kalimat, ya. Taroku, ini fi'il madi Pak. Ini wawunya atop, jadi ini harus fi'il madi lagi Pak, ya. Karena butuh maktuf. Kalau ini fi'il amar nggak nyambung ke sini Pak, ya. Ini kan lagi jelasin siapa mutakin yang dimaksud. Nah, mutakin yang dimaksud itu adalah orang-orang yang mereka. Karena alladzina, bukan kalian. Kalau di sini pakai kalian jadi nggak nyambung. Ya, Pak Dursalim. Setuju Pak Ustadz. Ya, jadi taroku, ini domirnya hum karena kembalinya ke alladzina. Ini juga hum karena kembalinya ke alladzina ya Pak ya. Jadi ini silah mausul dua-duanya. Jadi siapa orang yang bertakwa yang dimaksud? Gitu kan? Ketika seseorang diberikan 10 rizki oleh Allah, maka dia selamat dari bencana, kemudian dia diangkat
derajatnya menjadi muqarrabina ilallah, kemudian dia memperoleh derajat muttaqin. Apa yang dimaksud dengan muttaqin yang di sini? Ini tafsir. Jadi ini menjelaskan tentang al-muttaqin. Ya Pak ya. Siapa itu? Orang-orang yang mereka meninggalkan hasrat dirinya, hasrat nafsunya. Dan mereka menjauhi. Mereka bukan kalian. Kalau kalian jadi beda nanti dengan ini. Ya, kalian menjauhi. Ya gitu. Siap? Pak Herol, bukan Ustadz, saya tanya karena Akhi tadi tanya kenapa nggak dibaca wajtan nibu, karena itu amar. Oh iya, iya bukan amar Pak, ya bukan amar. Oke, lanjut ya. Oke siap, kita lanjut ke Fathur Rabbani. Saiful Rizal penjelasannya sangat apa nih? Sangat cetoh ya. Sip, mugi barokah. Amin. Baik Ustaz, terima kasih. Siap Pak Herol ya. Mudah-mudahan istiqomah ya Pak Herol ya, istiqomah. Pak Mas Duki, cetoh. Oh iya. Itu jelas. Siap Pak Mas Duki, Masya Allah. Oke, kita lanjut ya. Kemarin baru nyampe mana nih? Nok Musna mana nih Nok Musna? Pak Ainurdin ternyata bergabung juga. Pak Abdul, Kang Abdul Papua. Lanjut Yai. Waduh saya dari tadi kok saya nggak sapa Kang Abdul ya. Ternyata hadir juga alhamdulillah. Sehat Kang Abdul Papua. Sinyalnya udah bagus Kang Abdul ya. Mudah-mudahan ya. Pak Ijam sehat selalu Pak Ijam. Masya Allah. Pak Supri masih Pak Supri. Masya Allah. Mbak Ayu Musrifah hadir nggak nih hari ini Mbak Ayu? Teh Mimin kemana nih Teh Mimin? Oke siap. Teh Miswar. Ya khaybatu. Di pertama ya khaybatu yang ini ya. Yang belum adalah khaybatu yang ini. Oke kita awal diulang dulu sedikit ya biar nyambung. Nok musna walam ya ta'allaq. Oh gitu ya. Ya, jadi pertama yang dipanggil adalah ya khaybatu, orang yang merugi atau orang yang gagal ya. Orang yang keterpurukan nasibnya gitu, orang yang frustasi. Siapa dia? Begitu kan ya? Maka ini jadi badal ya, menjelaskan tentang orang yang dipanggil itu. Jadi orang yang gagal itu siapa sih? Gitu. Orang yang frustasi itu siapa sih? Gitu. Orang yang merugi itu siapa sih? Gitu. Ternyata di sini man lam ya'rif. Karena di sini ada al, maka dihidupkan dengan kasroh. Jadi ya'rifillaha azza wa jalla. Begitu kan ya kemarin ya. Jadi orang yang tidak mengenal Allah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah walam ta'allaq walam yata'allaq bizaili rahmatihi. Jadi orang yang tidak mau bergantung ya kepada ekor rahmatnya Allah, kepada tali rahmatnya Allah. Itu orang yang merugi ya. Quran itu adalah rahmat ya. Baginda Nabi itu rahmatan lil alamin. Kenapa kita tidak mencontoh beliau di dalam segala perilakunya? Itu pasti rugi. Baginda Nabi kalau diejek dia tersenyum, tidak membalas. Kenapa kita tidak bersandar kepadanya? Begitu. Makanya baginda Nabi itu rahmatan lil alamin. Kenapa kita tidak ikut bergayutan? Bergayutan itu apa? Al-Karim. Kenapa kita tidak ikut berpegangan? Baginda Nabi itu ketika diejek, ketika dicemooh, dia tetap tersenyum, tidak membalas. Ya, kenapa? Doa orang yang dizolimi itu mustajab. Kenapa kita tidak ikut ke sana? Pasti rugi, pasti gagal, pasti frustasi. Itu. Pasti keterpurukan nasibnya. Karena baginda Nabi itu rahmatan lil alamin. Gitu. Kenapa kita tidak berapa tadi Kang Bintu?
Muntang pageh. Oh gitu Kang Dendo ya. Muntang pageh gitu. Ya begitu. Subhanallah itu. Makanya dipanggil lah ya khaybatu, wahai orang yang merugi. Gitu. Pak entah bergantung, siapa entah. Gitu ya Pak Muhammad, jelas Pak Muhammad. Begitu. Ya, makanya ayo, Nabi itu sudah disebutkan oleh Allah rahmatan lil alamin. Kita harus bergantung kepada perilaku beliau. Bagaimana cara makan beliau, gitu Pak Baharudin. Ya, bagaimana cara tidur beliau. Gitu. Pak Muhammad, insya Allah Ustaz. Temimin berpegang erat. Masya Allah. Begitu ya. Itu. Ya, bisa dipahami ya. Kita itu harus bagaimana cara beliau sholatnya. Itu sholat malam beliau sampai kakinya bengkak gitu ya. Pak Hadi Waluyo, ya, malah kita kalau tidur itu malamnya itu bukan kaki yang bengkak, malah mata yang bengkak karena kebanyakan tidur ya. Nah itu bergantung kepada beliau, pegangan dengan syariat beliau begitu. Ya, baginda Nabi tidurnya sedikit. Kenapa TMI tidurnya banyak? Kadang Pak Mandra mah sombong amat, begitu ya, betul. Betul Tem. Pak Hadi siap ya, nah, begitu. Jadi kita cobalah gitu. Kalau kita tidak ingin dikatakan rugi oleh Allah, dikatakan gagal oleh Allah, dikatakan orang yang frustasi oleh Allah, ya, lam yata'allaq bizaili rahmatihi. Begitu Bu Haji Hani ya. Maka dipanggil lagi yang kedua untuk menegaskan, karena panggilan yang kedua itu menegaskan. Begitu Mbak Elan ya, Wak. Rasul sedikit tidur, kita malah dikit-dikit tidur. Sampai di bawah ngaji tidur ya. Tuh Pak Haji Muhammad juga sampai komentar, kita sedikit-sedikit tidur, tak begitu. Sampai ngaji juga matanya merem ya. Begitu kan Pak Haji Muhammad? Masya Allah. Bunda di akhirnya baik Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau belajar juga. Mangga. Mangga. Bismillah. Mudah-mudahan istiqomah. Nah begitu. Bunda di akhirnya menjawab. Ya, Abah Oji tidur kok sedikit. Cep Kiki Rumaus. Masya Allah. Pas pelatihan siapa yang bobo hayo? Ada nggak di videonya teh? Masya Allah. Oke. Itu percaya sama gurunya, kata Kang Akung. Ya, saking percaya sama gurunya jadi bobo ya Kang Akung ya. Masya Allah. Kang Dendo biasanya yang duduk di belakang, tah. Abah Ujit sedikit-sedikit tidur Abah. Oh gitu. Siap. Lanjut ya. Ini baru panggilan yang kedua. Ya khaybatu. Wahai orang yang merugi. Wahai orang yang gagal. Wahai orang yang terpuruk nasibnya. Wahai orang yang frustasi. Nah, ini panggilan yang kedua. Buat siapa? Man lam, apa ini bacanya? Amala yu'amilu. Amala yu'amilu ya. Berarti ini majid satu ya. Bab yang kedua. Bab yang pertama fa'ala. Bab yang kedua fa'ala. Yufa'ilu berarti yu'amil. Karena dijazmkan oleh lam. Gitu. Itu Pak Nurdin, sehat selalu ya. Kang Abdul. Yu'amil. Fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun. Dengan fa'ilnya huwa. Kembali ke man. Hu-nya domir mutasil nempel ke fi'il. Dia menjadi maf'ul bih. Begitu. Apa boleh diartikan betapa celaka ya? Betapa celaka ya? Mungkin boleh. Karena itu pengertiannya pengertian orang-orang yang rugi ya. Gitu. Boleh juga. Kang Dendo ya. Jadi maknanya pokoknya orang-orang yang frustasi, yang gagal gitu ya.
Jadi orang yang dia tidak berniaga dengan Allah. Masih ingat siapa yang berniaga dengan Allah? Ya, masih ingat kan materi yang sudah. Orang yang ahli sodakoh. Seperti sang dermawan kita. Pak Haji Mamat, Pak Bahrudin, Al-Karif, Pak Haji Jarkasi, Teh Mimin, insya Allah menyusul yang lainnya ya. Ya, mudah-mudahan Ustaz juga terbawa. Ya, Kang Dendo, Kang Agung, Pak Sol, Abah Oji, Pak Supri, Cep Kiki, Pak Inurdin, semua ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Jadi, lam yu'amilhu. Orang yang tidak berniaga dengan Allah itu pasti frustasi. Pasti gagal. Pasti merugi. Pasti terpuruk nasibnya. Itu yang dimaksud. Mbak Uti, ya betul. Mbak Uti, jadi wifi-nya Mbak Uti lagi pusing. Oh gitu Mbak Uti, Masya Allah Mbak Uti. Bu Maimunah, Assalamualaikum Pak Yai, Waalaikumsalam. Masya Allah Pak Hadi, Kang Akung. Ya begitu. Jadi orang yang tidak berniaga dengan Allah. Subhanallah itu ya. Orang yang tidak pernah sodako dalam hidupnya. Pasti dia frustasi dalam hidupnya. Gagal dalam segala urusannya. Ya, rugi. Ditambah tadi Kang Dendo, celaka. Begitu ya Kang Dendo ya. Nah begitu. Mudah-mudahan kita tidak digolongkan orang-orang seperti itu ya. Amin ya, mudah-mudahan gitu. Nah, kemudian berikutnya ini masih wawu atop. Berarti lamnya itu masih terbawa. Ya. In koto'a yan koti'u. Kalau masih ada lam, wawunya atop, maka menjadi yan koti. Ilaihi. Ilahnya huruf cer, hinya domir mutasil sebagai majrur. Bikolbihi. Binya huruf cer, kolbi majrur, wa huwa mudof. Ya, jadi dia tidak putus dengannya, dengan hatinya. Maksudnya tidak fokus gitu ya. Tidak fokus kepada Allah dengan hatinya. Ya, dia selalu ada aja gitu. Halangannya untuk ingat Allah itu. Mbak Erlina juga hadir, alhamdulillah. Pak Barudin, maaf Pak Guru, kurang fokus. Ini ada yang ganggu. Oh gitu. Nanti lihat di YouTube-nya Pak Barudin ya. Gitu. Jadi dia tidak fokus kepada Allah dengan hatinya. Ya. Dia akan gagal. Dia akan merugi. Dia akan frustasi dalam hidupnya. Dia tidak fokus gitu. Ketika kita punya duit, nah begitulah gambaran duit itu paling gampang, time iswer. Iya. Jadi ketika kita punya duit, sudah betul-betul niat akan berkurban gitu. Itu berarti fokus kepada Allah. Tiba-tiba ada hal lain tentang keduniaan. Ada yang mengajak investasi. Ya, dia akan melihat keuntungannya dan nanti keuntungannya buat kurban. Nanti, gitu. Itu namanya tidak fokus. Pasti ujung-ujungnya dia akan frustasi dan akan rugi dan akan gagal. Kenapa? Dia tidak fokus lagi. Tadinya sudah direncanakan uang itu untuk kurban. Di bulan Idul Adha. Tiba-tiba ada yang nawari bisnis. Kemudian dia berbelok. Nah, akhirnya dipakailah untuk bisnis dulu dengan harapan nanti untungnya bisa buat kurban. Bisa 2, bisa 3 kurbannya. Ketika bisnisnya beruntung. Itu namanya yanqati ilaihi biqalbihi. Lam yanqati ilaihi biqalbihi. Tidak fokus kepada Allah dengan hatinya. Maka yang akan dihadapinya adalah sebuah kegagalan. Sebuah kerugian. Sebuah kefrustasian. Yakin itu. Makanya disebut, dipanggil dengan ya khaybatu. Gitu. Ya, mudah-mudahan kita bisa. Ya, Masya Allah. Tetap fokus kepada Allah. Terus berikutnya,
Ta'allaqo ya ta'alliku. Tafa'ala ya tafa'alu. Ya ta'allaqo. Berarti ya. Ya ta'allaku. Kalau wawunya atop, maka jazm. Karena ada lam di sini. Jadi walam ya ta'allaq. Sama dengan begitu ya. Jadi wa ya ta'allaq bihi. Dia tidak bergantung kepada Allah. Ya. Bisirrihi. Binya huruf jar, sirri majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Dia tidak bergantung kepada Allah dengan batinnya. Apa maksudnya? Kadang kita fisiknya itu seakan-akan bergantung kepada Allah. Ya. Sorbannya panjang. Tetapi hatinya tidak panjang dengan Allah. Batinya bertolak belakang dengan fisiknya. Nah itu. Jadi batinya pun harus bersandar kepada Allah. Ya. Mulutnya kelihatan berzikir, tapi hatinya, batinya tidak berzikir kepada Allah. Nah itu. Ya. Jadi kita harus sama. Terus yang terakhir, tamassaka ya tamassaku. Karena wawunya atop, berarti masih jazm karena ada lam ya. Jadi wa yatamassak bilutfihi wa minanihi. Ya tamassak tuh arti aslinya menyentuh ya. Menyentuh. Boleh juga berpegangan gitu. Ya, jadi dia tidak berpegangan. Dia tidak bersentuhan bilutfihi dengan sifat lembutnya Allah wa minanihi dan dengan anugerahnya Allah. Nah gitu. Dia tidak bersentuhan. Maksudnya dia tidak kasih sayang hidupnya dengan sesama gitu. Ya, Allah itu sayang kepada hambanya. Kenapa kita pun tidak ikut sayang dengan yang lain begitu? Kita ikuti dia, kita apa ya? Apa ya? Jadi dia tidak menyentuh dengan kasih sayangnya Allah. Allah tuh sangat sayang kepada hambanya. Kita pun harus begitu. Itu namanya berpegangan. Itu namanya bersentuhan. Kalau tidak bisa seperti Allah, ya berapa persen gitu. Makanya di sini kalimatnya ya tamassak. Bersentuhan. Ya, bersentuhan nggak maksimal. Karena kita nggak bisa dibatasi. Gitu kan? Kayak Nabi Sulaiman dulu pernah, Allah, hari ini aku yang akan memberikan rizki kepada hamba-hambamu. Tapi Nabi Sulaiman hanya bisa hari pertama. Ya, karena dengan keterbatasan. Makanya di sini ya tamassak menggunakan sentuhan. Jadi sangat kecil ya. Nah, makanya kita belajar di sekitar kita ada nggak orang-orang yang patut kita sayangi. Lakukan itu. Kalau tidak, siap-siap untuk frustasi. Siap-siap untuk gagal. Siap-siap untuk terpuruk nasibnya. Di depan mata kita, entah itu saudara kita, orang tua kita, kenapa kita tidak mengasihinya? Minanihi itu artinya anugerah teh. Ya, minanihi itu anugerah. Ya. Anugerah itu pemberian. Pemberian yang tanpa kita pinta. Kita pun harus bisa seperti itu. Kita tidak usah memberi dengan permintaan. Kita akan memberi ketika orang itu meminta. Enggak gitu. Kita beri tanpa dia minta. Itu namanya minanihi. Allah itu minanihi. Kita pun ya tamassak minanihi. Gitu. Kita juga harus bersentuhan dengan minanihi, anugerahnya Allah. Kita kadang memberi ketika dia meminta. Iya kan? Kita memberi ketika saudara kita meminta. Kenapa kita memberi tanpa saudara meminta? Lakukan itu. Itu namanya yatamassak minanihi. Itu. Nyambung? Ya, begitu Tem. Jadi kita kadang memberi ketika kita dipinta. Kenapa kita tidak coba belajar gitu. Memberi tanpa dipinta.
Berarti maknanya apa? Kita ngerti gitu, ngerti sendiri. Oh, dia teh lagi butuh. Barangkali ada orang lagi butuh, dia mempertahankan kehormatan dirinya sehingga tidak memberi, tidak meminta, tapi kita merasakan itu yang disebut ya tamasak, bersentuhan. Sifat Allah yang punya anugerah dengan kita itu bersentuhan, itu yang dimaksud, ya. Mudah-mudahan kita paham itu. Ya, begitu Ustadz Azhari, Pak Sabarsa, Pak Bahrudin, Mbak Uti Tanaya, Teh Mimin, Pak Haji, ya, Kang Akung, Kang Dendo, subhanallah, Pak Supri, Pak Abah Oji, Bu Mai, Masya Allah, Munadia Khira, subhanallah, Mbak Ella, gitu ya, Mbak Ayu Musrifah, ada nggak nih Mbak Ayu? Ya, kemudian Kang Abdul Papua, begitu ya. Siapa lagi ya? Pak Muhammad, Pak Hamid 60. Subhanallah, Mas Sabar. Subhanallah, Alhamdulillah, Yai. Mbak Yumidah. Bu Yumidah Serang, Masya Allah, Bu Yumidah mudah-mudahan istiqomah. Kulubu Syifa, Masya Allah. Begitu Kulubu Syifa. Pak Muhammad, ya Ustadz, subhanallah. Kang Akung absen ketika Pak Anap, Masya Allah Ustadz. Nah begitu, Pak Hamid 60, Alhamdulillah. Kang Abdul Papua, subhanallah. Ya, Mamah Inam, amin, Masya Allah. Teh Mimin, Gusti, ditungan. Mbak Ella Niawa, jos ilunya ya. Begitu Mbak Ella ya, mudah-mudahan ya. Ayo kita belajar untuk bersentuhan dengan sifat lembutnya Allah dan sifat anugerahnya Allah. Pak Haji Mamat kita meminta juga enggak kita kasih. Pak Haji Mamat siap nih. Pak Haji Mamat sudah jadi pemberi atuh. Ya, bukan peminta, pemberi. Oke, Mbak Yumida, Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu. Pak Azam Jaya Sob, salam Ustadz. Waalaikumsalam Pak Azam, mudah-mudahan istiqomah. Pak Sucipto 0374, semoga paham dan berkah. Amin. Kulubu Syifa tetap dipelihara. Terima kasih ya Allah. Amin. Kulubu Syifa. Temim Pak Haji Mamat, lihat dua orang yang minta. Saya pikir alhamdulillah. Nedawi dipamit monggo, Tem Iswar, Masya Allah, bersentuhan dengan rasa, subhanallah. Begitulah Tem ya. Makanya kalimat yang dipilih kenapa ya tamasak, itu luar biasanya. Ya, luar biasa itu. Syekh Abdul Qadir ini luar biasa. Pak Arlian Syah, semoga bermanfaat Ustaz. Amin. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Sudah jam 9 tepat ya, mudah-mudahan kita tetap semangat begitu. Yuk kita baca doa dulu, kemudian kita tutup ya, mudah-mudahan manfaat. Kita ketemu lagi besok dengan pembahasan tafsir Jalalain. Pak Saimur Sidik, amin. Terima kasih Temis Pernaam, subhanallah. Kita tutup ya. Mbak Elaniawa, Kang Abdul, TikTok Mat. YouTube-nya apa ya? YouTube-nya MT Baris. MT Baris ya. BAARIZ. MT dulu, titik, baru BAARIZ. Ya, insya Allah. Ya. Nah itu, Munadia Akhira itu sudah memberitahu Pak. Nanti Bapak ketik itu, insya Allah. Mbak Yunian, matur nuwun, Pak Mastuki, amin. Ustadz Azhari, terima kasih Pak Ustadz. Doakan majelis walimah anak saya dan, oh iya tanggal 31 ya. Yuk kita doakan bersama, mudah-mudahan Ustadz Azhari dalam hajatnya nanti untuk menikahkan anaknya berjalan dengan lancar dan penuh dengan rahmat dan ridha Allah. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Kami semua jamaah
MT Baris, kita hanya bisa mendoakan Ustadz mudah-mudahan kelak menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya robbal alamin. Ya. Kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih. Dan kita tutup. Ya, mudah-mudahan besok kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah. Mbak Eti Surya, alhamdulillah sampai selesai. Kang Dendo Sukron, kobil tuh. Kemudian Pak Jimmy Palu ternyata hadir juga, alhamdulillah. Sehat Pak Jimmy, sehat selalu ya. Pak Sabarsa, ya Allah, ya Robbal Alamin. Oke, Kulubu Syifa, amin, Allahumma amin ya. Kemudian Mamah Inam, waalaikumsalam. Sehat selalu Mamah Inam ya. Dan Mama Inam istiqomah. Pak Ainurdin juga sehat selalu. Pak Mas Duki, kemudian Pak Abdul Hamid. Amin, syukron Pak Ustadz, izin pamit monggo. Pak Saimur Sidik juga matur nuwun ya. Mas Imam Nawawi juga. Pak Rafri, ternyata hadir juga Pak Rafri, alhamdulillah. Pak Ahmad Rifai syukron ya. Saya terus Pak Ahmad Rifai ya selalu mendoakan saya gitu ya. Pak Sokip mana ini Pak Sokip belum kelihatan. Mbak Ela Niawa, terima kasih, alhamdulillah bisa kulakan ilmu. Subhanallah. Pak Haji Mamat, Pak Sri Warsini ya, Pak Haji Mamat juga. Amin. Kemudian Pak Sabarsa, Pak Bahrudin langsung diupload ya Pak Guru, siap. Siap Pak Bahrudin. Apa tuh? Pak Sidoarjo itu Pak Sapai. Pak Munif, ini lama nih Pak Munif nggak kelihatan nih. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Munif ya. Pak Diwaluyo matur nuwun sangat ya ilmunya, semoga berkah. Amin. Kulubu Syifa selalu sehat ya. Amin, amin, amin doanya Kulubu Syifa. Saya tutup ya, insya Allah kita lanjut lagi. Dan kalau pengen melihat ulangannya ada di YouTube ya. MT Baris Nok Musna, masih ada Imam Nawawi, barokallah, barokallah, barokallah. Amin. Saya tutup ya, Kang Akung, saya tutup, Kang Dendo, Kang Abdul Papua gitu ya. Endan ya, Mas Endan, Pak Ainurdin ya. Mudah-mudahan selalu istiqomah dan sehat selalu ya. Pak Ijam, Mbak Uti Janiwa, Kang Akung. Oke ya, begitulah. Kang Akung, alhamdulillah terima kasih ya pengajiannya. Sang MC kita ya. Bu Un akan berguru, Masya Allah. Cukup hari ini. Kita tutup bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.